Assalamualaikum, terima kasih sudah mau mampir di channel Putra Pandalungan. Dan kali ini saya sudah berada di Museum Empu Tatular, di mana museum ini berada di Jalan Raya Buduran, Kecamatan Buduran dan masuk Kabupaten Sidoarjo. Di mana koleksi-koleksi di Museum Empu Tatular ini bagi saya cukup lengkap, dibagi menjadi 4 era, di mana dimulai dari era Purbakala atau prasejarah, dan juga di era kerajaan klasik Hindu-Buddha, di era kerajaan Mataram Islam, hingga sampai era kolonial. Oke, koleksi demi koleksi yang akan kita lihat ini semoga bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan kita tentang sejarah yang pernah ada di bumi Nusantara ini, di mana bisa menunjukkan jati diri sebuah bangsa itu sendiri. Terima kasih, monggo kita lihat satu persatu koleksi dari Museum Empu Tatular ini. Hihui. Oke, kita awali perjalanan kali ini menuju ke lokasi parkir di museum ini. Tempat parkirnya sangat luas ya. Jadi sobat Pandalungan tidak perlu bingung jika mau datang berombongan dengan membawa kendaraan besar. Juga banyak pepohonan rindang yang menaungi kendaraan kita biar tidak kepanasan guys. Menuju ke lokasi pertama, berada di luar ruangan, kita disuguhkan dengan artefak-artefak dari zaman Purbakala atau Megalitikum. Selanjutnya ada situs dolmen yang di museum ini disebut sebagai Pandusa, di mana situs dolmen ini sebenarnya adalah kubur batu seperti yang saya pernah datangi dahulu di kawasan Arjasa Jember. Dan untuk yang satu ini kemungkinan sudah tidak in situ ya, karena memang fungsi utama dari situs dolmen atau Pandusa ini adalah sebagai kuburan batu teman-teman.
sebelahnya ada artefak yang diberi nama wadah air. Tapi menurut saya pribadi ini merupakan artefak jenis sarkofagus seperti yang saya temui di kawasan Desa Seputi, Jember, di mana fungsinya sendiri sebagai tempat mayat atau penyimpanan jenazah. Selanjutnya ada artefak bernama watu kenong, di mana artefak jenis ini pernah saya temui di kawasan situs Dumplang, Arjasa, Jember. Dan menurut seorang pelaku spiritual yang pernah saya ajak sharing, watu kenong ini terbentuk oleh gesekan dari telapak tangan untuk melatih ajian Braja Musti. Selanjutnya, mendekati pintu masuk ruangan museum ada arca 5 Dhyani Buddha Mahayana. Yang pertama, Dhyani Buddha Vairocana dengan sikap tangan Vitarka Mudra, bersikap meyakinkan pendapat, berada di posisi tengah. Dan yang kedua, Dhyani Buddha Aksobhya dengan sikap tangan Bhumi Sparsa Mudra, bersifat menjadikan bumi sebagai saksi menghadap ke arah mata angin timur. Yang ketiga, Dhyani Buddha Amoghasiddhi, sikap tangan Abhaya Mudra, bersifat menenteramkan dan menghadap ke arah mata angin utara. Yang keempat, Dhyani Buddha Amitabha dengan sikap tangan bersemedi menghadap ke arah mata angin barat. Dan yang kelima, Dhyani Buddha Ratna Sambawa dengan sikap tangan Vara Mudra, bersifat memberi anugerah menghadap ke arah mata angin selatan. Dan sebelum masuk ke dalam ruangan, di depan teras juga ada arca Kala Kirtimuka yang biasanya menempel di atas pintu-pintu candi. Dan ada arca Dewa Siwa dan Dewi Parwati dengan lingga yoni di atasnya, yang memang menjadi simbol penyatuan antara Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Bergeser sedikit, ada beberapa macam bentuk lingga. Ada satu lingga yang bentuknya menyerupai palus dan tertuliskan bahwa ini lingga Tantrayana. Bukankah artefak seperti ini banyak ditemui di pelataran Candi Ceto, Kabupaten Karanganyar? Dan ini merupakan Sikara, yang bila kita perhatikan bentuknya hampir mirip seperti mahkota raja-raja di era Kerajaan Medang Kamulan dan Kerajaan Doho Kediri. Di sini Sikara merupakan bentuk simbolisasi dari tongkat Sang Buddha. Dari sini dapat kita simpulkan betapa religiusnya sifat para penguasa di era kerajaan zaman dahulu. Oke, kita masuk ke ruang pertama museum. Di sini kita diminta untuk registrasi dulu di website resminya museum. Asli semua? Iya.
asli semua. Purbakala. Siap-siap. Terima kasih. Masuk ke dalam ruangan, kita disuguhkan dengan fosil-fosil hewan zaman purbakala dahulu. Ada fosil buaya, dan ini fosil banteng. Dan ada juga beberapa fosil tengkorak manusia purba, dan juga jenis-jenis bebatuan yang sudah mengeras dan menjadi fosil. Ini merupakan perhiasan berjenis manik-manik yang berfungsi sebagai bekal kubur dan sarana upacara yang ditemukan di kawasan Bondowoso, Jawa Timur. Dan menurut saya, ini merupakan masterpiece-nya dari museum ini, sobat semuanya. Sebuah perhiasan emas 22 karat dengan berat 1163 gram, berhiaskan dengan ornamen Garudea yang sekarang lebih kita kenal sebagai burung Garuda. Perhiasan ini ditemukan di kawasan Desa Plaosan, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri pada tahun 1989 dan diprediksi merupakan cenderamata dari Kerajaan Siam yang sekarang kemungkinan menjadi negara Thailand. Sebuah pataka atau trisula yang merupakan atribut Dewa Siwa biasanya ditemukan pada benda-benda yang digunakan sebagai pemujaan kepada Dewa Siwa. Dan ini merupakan arca Dewa Siwa berbentuk naga. Di sebelahnya ada sebuah cakra yang merupakan atribut dari Dewa Wisnu yang menyimbolkan matahari. Ada arca Karana Nandi, ialah manusia berkepala lembu. Arca jenis ini sangat jarang dijumpai di wilayah Indonesia. Di sini, di selasar ruang depan, ada berbagai relief-relief era kerajaan Majapahit. Arca Dwarapala ini meski bentuknya sudah aus, tapi detail-detail ukirannya masih cukup jelas. Prasasti Pasru Jambe merupakan akar sejarah peradaban manusia di lereng Semeru. Prasasti yang ditemukan di kawasan Lumajang ini, menurut artikel yang pernah saya baca, ditulis dalam huruf Jawa kuno dengan dialek pinggiran yang bahasanya tidak terpengaruh oleh tata bahasa keraton atau kerajaan, yang berisikan perihal nama-nama dewa, nama-nama Brahma Narsi, pesan tentang upacara dan perkawinan, juga pesan untuk senantiasa menyayangi alam semesta dan tidak menebang pohon seenaknya. Maka itu, daerah Pasru Jambe juga dikenal dengan sebutan Punjere Semeru yang memiliki makna pusat peradaban, sejarah, dan budaya Semeru.
sini banyak sekali koleksi arca Ganesha yang menurut mitologi Hindu merupakan perwujudan anak dari Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Sekaligus arca Ganesha ini merupakan simbol dari ilmu pengetahuan. Jadi jika dilihat dari banyaknya arca-arca berbentuk Ganesha yang sudah ditemukan, bukankah itu menjadi sebuah bukti jika leluhur-leluhur kita terdahulu sangat cinta akan ilmu pengetahuan? Dan selain prasasti yang diukir pada batu atau disebut Caila Prasasti, ada juga prasasti yang diukir pada tembaga atau disebut Tamra Prasasti. Dan yang ini merupakan contoh-contoh dari lontar kuno. Namun yang di sini merupakan replika ya sobat, karena jika lontar-lontar yang asli bahannya terbuat dari kulit-kulit kayu ataupun bambu, pastinya juga butuh tempat dan perawatan yang istimewa. Ruangan ini berisikan koleksi-koleksi di era kerajaan Mataram Islam. Adanya serat-serat yang bertuliskan huruf Arab membuktikan pengaruh agama Islam sudah masuk ke tanah Jawa di akhir abad ke-15, awal abad ke-16. Dan yang terakhir, kita disuguhkan dengan koleksi-koleksi di era kolonial atau penjajahan, di mana di masa inilah jati diri bangsa kita benar-benar dihancurkan dengan banyaknya bukti-bukti sejarah peradaban yang diputar balik faktanya oleh kompeni Belanda.
Dan ternyata di lantai atas masih ada ruangan yang menyimpan koleksi benda-benda tentang sejarah perkembangan ilmu dan teknologi mancanegara. Juga sekaligus ruangan ini bisa dijadikan wahana permainan para bocil, tapi tetap bernuansa edukatif. Oke Sobat Pandalungan semuanya, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bisa memberikan sedikit wawasan kita tentang sejarah yang pernah ada di bumi Nusantara ini, dimana sebenarnya masih banyak situs-situs ataupun benda-benda sejarah lainnya yang belum saya rekod dalam video ini, tapi karena memang kita terkendala keterbatasan waktu, jadi semoga video yang pendek ini bisa memberikan manfaat atau wawasan bagi Sobat Pandalungan semuanya. Terima kasih yang sudah mau nonton sampai hadir, sampai habis. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.